Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau sharing ke kalian tentang seleksi masuk Universitas Padjadjaran atau SMUP. Nah, sebelumnya aku mau kasih tau ke kalian nih kalau aku diterima menjadi salah satu mahasiswa program profesi akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, alasan aku membuat video ini karena ketika aku mendaftar untuk SMUP itu nggak ada informasi sama sekali yang di-share dari mahasiswa-mahasiswa yang keterima di PPAK nih. Nah, jadi aku mau sharing ke kalian gimana sih alur pendaftaran SMUP untuk PPAK atau program profesi akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, jadi yang pertama, kalian itu harus ngecek dulu di websitenya smup.unpad.ac.id. Nah, di sana kalian bisa milih, ada banyak banget kan tuh, ada SMUP untuk pasca sarjana kayak magister, doktoral, spesialis, dan juga profesi. Nah, karena aku mau lanjutin profesi, jadi aku pilih yang SMUP profesi. Nah, di situ ada banyak banget informasi kayak pendaftarannya kapan dilaksanainnya, pelaksanaan ujiannya kapan, dan juga pengumumannya kapan. Terus persyaratan untuk menjadi mahasiswanya itu apa aja, dokumen-dokumen yang dibutuhin apa aja gitu. Kalian bisa baca dari situ dan juga termasuk biaya-biayanya juga. Jadi aku mengikuti SMUP PPAK Unpad gelombang kedua, sesi kedua. Pendaftarannya dibuka dari Oktober 2021 sampai 9 Januari 2022. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya tanggal 16 sampai 17 Januari 2022 dan pengumumannya tanggal 31 Januari 2022. Nah, jadi untuk alur pendaftarannya, kalian itu yang pertama harus setelah baca-baca dari website yang smup.unpad.ac.id, kalian langsung ke website pendaftaran.unpad.ac.id. Dari situ kalian bikin akunnya dulu tuh, masukin deh nama lengkap kalian, nick, terus juga kewarganegaraan, password dan sebagainya. Nah, ketika akun kalian udah jadi, kalian langsung login aja tuh di pendaftaran.unpad.ac.id. Kalian login dengan menggunakan nick dan password dan masukin kodenya. Terus abis itu kalian klik dulu nih yang pendaftaran TKBI. Nah, jadi sebelumnya aku mau infoin dulu nih. Kalau kalian mau daftar untuk SMUP ini, kalian harus punya sertifikat TKA dan juga TKBI atau tes kemampuan akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL gitu lah ya. Nah, itu tuh waktu pas di website smup.unpad.ac.id itu tuh ada informasinya. TKA-nya itu boleh dari Unpad atau UGM atau UI atau Bappenas kayak gitu-gitu untuk TKA-nya. Kalau untuk TKBI-nya tuh ada ada syaratnya juga, bisa juga dari Unpadnya atau misalkan dari lembaga-lembaga lain yang diakui sama Unpad nih gitu. Jadi kalian bisa pilih sendiri. Nah, kalau aku untuk TKA-TKBI-nya langsung aja dari Unpadnya. Untuk TKBI-nya itu aku daftar di pendaftaran.unpad.ac.id. Nah, di situ aku pilih dulu nih yang pendaftaran TKBI. Nah, di situ nanti muncul jadwal-jadwal untuk ujiannya kapan aja. Kalian bisa pilih deh tuh kapan. Nah, untuk TKBI ini tesnya lebih jarang daripada yang TKA. Misalkan TKBI ini bisa cuma kayak seminggu sekali gitu. Nah, sedangkan kalau TKA tuh lebih sering, kayak bisa hampir setiap hari aku lupa, pokoknya frekuensinya lebih sering ujiannya daripada yang TKBI gitu loh. Nah, jadi setelah kalian mendaftar untuk TKBI, nanti kalian akan bayar 150.000 gitu. Setelahnya kalian langsung aja nih ikut ujiannya kayak gimana. Nah, untuk selengkapnya gimana sih ujiannya, mekanismenya, caranya, nanti aku akan bikin video lebih lanjut gitu loh. Nah, setelah itu kalian aku mau info ini. Untuk ujian TKA atau tes kemampuan akademiknya nggak di website pendaftaran.unpad.ac.id ya, tapi di websitenya psikologi Unpadnya langsung gitu. Dari situ kalian nanti langsung pilih pendaftaran untuk TKA-nya. Nah, untuk TKA-nya sendiri ini bayar sekitar 450.000 gitu. Nah, nanti kalian pilih deh tuh jadwalnya kapan. Kalau nggak salah waktu itu aku hari Jumat deh kayaknya deh. Kayaknya seminggu tuh bisa 3 kali deh ujiannya. Sedangkan kalau TKBI bisa seminggu sekali gitu kan. Sedangkan pendaftaran kan mepet. Jadi kayak kalau misalkan kalian nggak lulus nih, nanti kalian harus ngulang lagi gitu loh untuk ujiannya sampai kalian bisa mencapai minimum skornya. Kalau nggak salah itu 4,5 ya untuk TKA sama TKBI. Dan alhamdulillahnya aku 1 kali ujian itu udah langsung nilai di atas 500 semua untuk TKA dan TKBI-nya gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah selesai nih ujian TKA dan TKBI-nya, nanti kalian bakal dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini digunakan untuk kalian daftar SMUP gitu. Nah, jadi setelah kalian udah selesai nih TKA, TKBI, kalian langsung ke pendaftaran.unpad.ac.id lagi. Terus kalian pilih yang pendaftaran pasca sarjana. Nah, di pendaftaran pasca sarjana ini kalian isi deh tuh biodata kalian. Terus abis itu nanti akan diminta dokumen-dokumen kayak foto, KTP,
terus ijazah S1, terus transkrip akademik S1, sama statement of purpose yang kalian bikin gitu. Sama kayak kartu keluarga diminta juga deh, aku juga lupa deh. Pakai itu semua kalian pastiin ya kalau misalkan sertifikat TK sama TKBI-nya juga diupload di situ gitu loh. Kalau misalkan kalian dari Unpadnya untuk TKBI-nya itu bisa nge-link langsung ya skornya, nanti kayak ada pilihannya nomor peserta kalian berapa, nanti langsung ketahuan skornya berapa. Nah kalau untuk TKA-nya sendiri ini dia nggak otomatis nge-link, jadi kalian harus upload sertifikatnya, nomor pesertanya, masa berlakunya sampai kapan, skornya kapan gitu loh, skornya berapa gitu. Nah setelah itu kalau misalkan semuanya udah lengkap nih dokumennya, pakai pastiin ya semua dokumen yang ada di persyaratan itu harus lengkap. Kalau enggak kalian nggak bakal lolos untuk dokumennya gitu loh, untuk seleksi dokumennya, administrasinya. Otomatis kalian bakal ngulang lagi di SMUP kloter selanjutnya gitu kan, sayang kalian udah bayar ya. Nah untuk SMUP-nya ini kalian bayar 600.000, jangan sayang kalau misalkan kayak kebuang sia-sia gitu kan, dan kalian harus ngulang karena ada berkas-berkas yang nggak lengkap atau nggak sesuai gitu. Karena ada juga loh mahasiswa yang berkasnya ada yang nggak sesuai, nggak lengkap, itu ya nggak bisa ikut ujiannya gitu loh. Jadi harus ikut SMUP yang akan mendatang, kan sayang banget ya. Nah terus ya udah, ketika kalian udah selesai nih untuk pendaftaran semuanya, lalu nanti kalian akan melaksanakan ujian akuntansi nih. Nah jadi pelaksanaan ujian akuntansi itu tanggal 16 sampai 17 Januari 2022. Nah untuk tanggal 16 Januarinya itu kalau nggak salah tes tertulisnya dulu deh. Nah tes tertulisnya itu nanti kalian akan dimasukkan sama pihak dari fakultas, nanti dimasukin ke grup WhatsApp. Di situ nanti diinfoin terkait pelaksanaan ujiannya kayak gimana gitu. Nah di situ kalian bersama dengan peserta-peserta yang lain nanti akan diinfokan link untuk ujiannya. Nah link untuk ujiannya itu tuh nanti kita ngisinya di Google Form. Itu ada pilihan ganda. Itu ada 3 mata ujian ya untuk PPAK. Yang pertama itu akuntansi keuangan, yang kedua itu audit, dan yang ketiga itu akuntansi manajemen gitu. Nah setelah kalian melaksanakan ketiga ujian ini, next hari berikutnya kalian akan wawancara. Nah wawancara ini nanti juga akan diinfokan di grup itu gitu loh, link zoomnya, terus juga nanti masuk breakout room berapa gitu loh. Nanti yang wawancarain ada 2 orang, yang pertama itu profesor, yang kedua waktu itu aku dari kaprodinya gitu. Ya udah, itu waktu pas diwawancara ya cuman ngobrol-ngobrol biasa aja, kayak nanya background pendidikan aku, terus juga domisilinya di mana gitu. Terus juga kenapa milih Unpad, kenapa nggak UI aja, Unpad kan jauh di Bandung, kenapa nggak UI aja di Jakarta gitu. Udah dijelasin itu alasannya kenapa. Terus juga ditanyain skor TKA sama TKBI kalian tuh berapa gitu. Jadi pastiin skor TKA sama TKBI kalian itu tuh lebih dari skor minimum yang dipersyaratkan gitu. Nah setelah udah melalui rangkaian tes tertulis dan juga wawancara, nanti tanggal 31 Januari 2022 itu aku ada pengumuman. Di situ pengumumannya nggak dari jam 12 malam ya. Aku tuh udah mantengin dari jam 12 malam, ternyata baru diumuminnya sekitar jam 2 siang gitu. Nah pengumumannya itu ada di pengumuman.unpad.ac.id. Nanti kalian masukin nomor pesertanya sama masukin tanggal lahirnya gitu. Oh ya, setelah udah diumumin, nanti kalian akan diinfoin apakah kalian lulus untuk semua mata ujian yang kemarin diujikan di tanggal 16-17 Januari itu. Yang 3 matkul itu tuh, yang akuntansi keuangan, audit, dan juga akuntansi manajemen. Ini tuh penting banget karena bakal dipelajarin gitu loh di perkuliahan. Nah jadi untuk mahasiswa yang nggak lolos salah satu atau ketiganya, nanti akan mengikuti matrikulasi gitu loh. Jadi nanti kalian akan matrikulasi selama ya kurang lebih 1 minggu. Terus habis itu nanti kalian akan ujian lagi gitu loh untuk mata kuliah yang kalian nggak lulus ini gitu loh. Setelah matrikulasi nanti baru deh perkuliahannya dimulai gitu. Dan untuk matrikulasi ini kalian harus membayar sebesar 750.000 untuk 1 mata kuliah yang gak lulus ya gitu. So tips dari aku, yang pertama kalian harus rajin-rajin cari informasi terkait SMUP ini gitu loh.
Untuk persyaratan dokumennya juga kalian harus bener-bener dilengkapin ya. Dan untuk TKA dan TKBI-nya pastiin kalian harus melampaui skor minimumnya gitu loh, biar bisa lolos seleksi administrasinya. Kalau misalkan kalian ada yang masih bingung nih terkait pendaftaran SMUP terus atau pelaksanaan ujian atau apapun, kalian bisa hubungin helpdesk-nya gitu loh. Nanti kalian sampaikan aja pertanyaan-pertanyaan kalian apa, nanti bakal dijawab gitu loh. Tapi emang agak butuh waktu lama sih untuk dijawabnya, tapi nggak selama itu sih. Kalau misalkan lagi cepet ya bisa 1 kali 24 jam, atau kalau misalnya lagi lama ya lebih dari itu gitu. Dan benar-benar persiapin diri kalian untuk tes TKA, TKBI dan juga tes tes tertulis akuntansinya gitu. Karena menurut aku sayang aja kalau misalkan kalian ikut matrikulasinya gitu. Ya nggak apa-apa sih, bakal jadi pendalaman materi untuk kalian sebelum memulai perkuliahan. Cuman ya kan sayang aja kalau misalnya bayar lagi gitu loh, untuk kayak istilahnya remedial gitu loh. Next aku akan bikin video terkait pelaksanaan ujian TKA dan juga TKBI ya. Oke, thank you for watching. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan bisa chat aku di Instagram @putripekir ya. Okay, see you.